warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat kesehatan dan kekuatan iman untuk menjalankan berbagai amal ibadah di bulan suci yang mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gender dan bahasa. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selama ini kita membahas gender atau kita mengetahui gender dari sudut struktur sosial, kedudukan, kondisi dalam keadaan masyarakat. Namun pada kali ini kita akan membahas gender dari sudut bahasa. Bagaimana nih kalau gender kita lihat dari bahasa? Kali ini bahasa yang dipilih itu adalah bahasa Arab. Selama ini kita hanya mengenal gender dari sudut struktur sosial, kedudukan, dan fungsi di masyarakat. Kita mengenal bahwa adanya diskriminatif antara peran perempuan di dalam masyarakat. Namun kali ini kita ingin melihat lagi apakah juga ada diskriminatif perempuan di dalam bahasa, yaitu bahasa Arab. Jadi yang saya maksud dengan judul gender dan bahasa Arab itu adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab, sebagaimana yang kita ketahui, adalah bahasa Al-Quran, bahasanya surga, bahasanya umat Islam. Selama ini kita hanya melihat bahasa Arab sesempit itu. Sekarang kita ingin melihat lagi bagaimana bahasa Arab itu sendiri dalam memandang gender. Ternyata kaum muslimin dan muslimat, bahasa Arab ini merupakan satu-satunya bahasa yang sebegitu detailnya melihat atau memposisikan gender, memposisikan antara laki-laki dan perempuan. Hanya ada dua bentuk gender di dalam bahasa Arab, yaitu maskulin dan feminin. Maskulin disebut dengan muzakkar dan feminin disebut dengan muannas. Muzakkar dan muannas itu saya sangat mengetahui bahwa hadirin dan hadirat sekalian sudah sangat mengetahui apa itu muzakkar dan apa itu muannas. Kita mengenal muzakkar itu difungsikan untuk laki-laki dan muannas difungsikan untuk perempuan, sehingga sufiks atau tanda yang menandakan mana dia muzakkar, mana dia muannas secara global adalah muzakkar tidak ditandai dengan ta marbutah. Contohnya apa? Contohnya adalah ustadzun. Nah, itu adalah muzakkar. Ketika kita melihat seorang ustadz berjenis kelamin laki-laki, maka kita akan memanggil dulu dengan sebutan ustadzun. Kalau misalkan perempuan, kita akan memanggilnya dengan sebutan ustadzah. Ustadzah. Tanda di antara muannas itu adalah kita dengan menambahkan sufiks ta marbutah di akhirnya. Nah, kemudian lagi tadi saya juga membuka dengan hadirin untuk kaum bapak-bapak atau kaum laki-laki, kemudian hadirat untuk perempuan. Kita tambahkan juga hadirin hadirat. Kemudian muslimun muslimah, yaitu dengan menambahkan ta marbutah. Kalau kita lihat lebih mendalam lagi, dalam bahasa Arab itu dikenal adanya isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim juga dilihat dari gender, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Isim di antara untuk perempuan contohnya adalah isim dhamir. Nah, huwa, hiya. Kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab maka akan paham huwa itu artinya apa, hiya itu artinya apa. Huwa kita tunjukkan untuk dia laki-laki. Kalau misalkan hiya kita tunjukkan adalah untuk dia perempuan. Kita kembalikan kepada bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Kita hanya menyebutkan dia, baik itu untuk laki-laki maupun itu untuk perempuan. Kemudian kita menyebutkan mereka untuk laki-laki perempuan sama saja dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab, huwa, hum, mereka kita katakan hum untuk laki-laki dan hunna untuk perempuan. Demikian juga untuk berdua. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya mufrad, ada musanna, ada jama' atau disebut juga dengan 1, 2, dan 3. Ada dalam tingkatan-tingkatan, dan tingkatan per tingkatan itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kedudukan yang sama. Itu isim dhamir. Yang kedua adalah isim isyarah. Nah, kata tunjuk. Isim isyarah artinya adalah kata tunjuk.
Kalau kita dalam bahasa Indonesia menunjukkan ini, itu kita menggunakan kata yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Tadi kita menandakan bahwa untuk mu'annas itu ditambahi tamar buto, dan untuk muzakkar itu tidak ditambahi imbuhan tamar buto. Sekarang kita bawakan kepada contoh isim isyar atau kata tunjuk. Kita ingin mengatakan itu ustaz, maka kita mengatakan dengan zalika ustadzun. Tapi kalau misalkan kita bawakan ke perempuan, maka kita rubah lagi zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas, maka dia akan menjadi tilka ustadzatun. Nah, itulah kekayaan dan keindahan dari bahasa Arab. Kata tunjuk pun dibedakan mana untuk laki-laki dan mana untuk perempuan. Kemudian contoh yang ketiga adalah isim mausul. Nah, isim mausul itu adalah kata sambung, yaitu contohnya allazi untuk muzakkar, allati untuk muannas. Nah, itu juga fungsinya masing-masing ada fungsi di dalam penggunaannya untuk gender laki-laki dan untuk gender perempuan. Demikian keindahan yang kita kenal dalam bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab itu, para hadirin dan hadirat sekalian, tidak hanya bahasa Al-Quran, tidak hanya bahasa surga, tidak hanya bahasa buat muslimin, tetapi juga bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa yang secara detail membahas tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan lagi kita menganggap bahwa bahasa Arab itu bukan bahasa yang yang menyusahkan. Adalah bahasa Arab yang sangat sulit untuk kita pelajari. Akan tetapi bahasa Arab itu adalah bahasa yang unik. Kalau misalkan kita kaji lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan keunikan, keindahan, keistimewaan dari bahasa Arab itu. Nah, dengan demikian tidak ada salahnya ketika kita mempelajari bahasa Arab itu lebih mendalam. Ketika kita memahami Al-Quran, yaitu dengan bahasa Arab, ketika kita paham dengan arti bahasa Arab itu sendiri, maka kita akan lebih nikmat di dalam membaca Al-Quran. Oh, ternyata bahasa Arab tidak mengenal adanya bias gender, tidak mengenal adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi bahasa. Walaupun selama ini orang memandang bahwa budaya Arab itu selalu mendiskriminasi perempuan. Perempuan hanya boleh di rumah, perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, perempuan tidak boleh keluar. Padahal hadirin sekalian, bahasa Arab itu bahasa yang menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini bisa menghapus pola pikir kita, pandangan kita terhadap bahasa Arab itu. Dalam Al-Quran sendiri dijelaskan man amila shalihan wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh min dzakarin wa untha, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, syaratnya hanya wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami berikan sebaik-baiknya balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah mungkin kutum kita kali ini, yaitu tentang gender dan bahasa Arab. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa bahasa Arab adalah satu-satunya bahasa di dunia ini yang menyetarakan antara gender laki-laki dan gender perempuan, sehingga bahasa Arab semakin kita cintai dengan keindahan, keistimewaan, dan keunikan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Maka tidak salah, bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang menjadikan bahasa itu sebagai bahasa ciptaannya. Tidak mungkin bahasa Arab menjadi bahasa yang terkalahkan oleh bahasa-bahasa yang hanya diciptakan oleh manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.